Halo Tribuners, kita kembali lagi di Teman Ngobrol, ruang dialog untuk bertumbuh. Kali ini kalau Joy mau tanya nih ya sama narasumber yang ada di sebelah Joy, apa yang dibutuhkan anak untuk sekolah yang terbaik, bukan mainan yang termahal, bahkan bukan nilai yang sempurna ya, Miss. Benar. Seringkali itu justru jawabannya itu fondasi yang dibangun dari rumah. Kita sering dengar apa, Miss, keluarga adalah sekolah pertama untuk anak. Iya, sekolah pertama itu ternyata di keluarga, Joy. Bukan sekolah yang dipilih harus fasilitasnya mewah banget, atau ya SPP-nya mahal banget, atau gimana. Ternyata itu dari rumah gitu. Dari rumah ya. Bagaimana kita memperlakukan anak, bagaimana anak melihat bagaimana sekeliling rumah ayah ibunya berbicara, kakak atau abangnya bertingkah laku. Dan lingkungannya ya, seperti gitu ya, Joy. Seperti itulah bagaimana dia dibentuk di rumah, gitu juga nanti diharapkan dia keluar menghadapi dunia luar yang keras ini ya, Tribuners. Sangat exaggerate ya, keras gitu ya. Nah, untuk itu telah hadir bersama saya di sini Miss Ferawati Chandra BBA as a Certified Hypnotherapist, Certified Trainer. Beliau merupakan edukator, founder of Boston Academy Indonesia, serta Certified Hypnotherapist from AWGI. Gimana, Miss? Udah kurang lebih 6 bulan mengisi podcast Teman Ngobrol. Rasanya gimana? Senang karena bisa berbagi, dan akhirnya sebenarnya saya mendapatkan banyak feedback ya, umpan balik dari teman-teman dari Tribuners juga. Nah ternyata, dan judul-judul dari podcast kita itu sebenarnya adalah feedback dan dibantu loh sama Tribuners sebenarnya. Ternyata kita boleh bahas ini ya, boleh bahas ini. Next time kita bahas tentang kesehatan mental ya, Joy, yang lagi hot nih. Tapi untuk hari ini kita ngomongnya soal fondasi anak dari keluarga ya. Gimana kira-kiranya kita bisa menyiapkan. Jadi nggak sampai remaja itu para orang tua nggak komplain. Aduh, anakku mulai rebel nih, anakku mulai membangkang nih. Sekarang nggak bisa dibilangin nih, bla bla bla. Kira-kira seperti gitu. Jangan sampai sana. Nah, apa sih yang bisa kita buat? Kira-kira seperti gitu. Oke, udah Tribuners, langsung aja kita mulai obrolannya tanpa menghakimi, tanpa merasa paling tahu. Karena ini Teman Ngobrol, ruang dialog untuk bertumbuh. Nah, Miss, tadi Miss udah buka sedikit ya mengenai permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh orang tua di saat mulai masa anak itu menuju remaja. Nah, kan tapi Miss, banyak orang tua yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak, udah pasti ya. Tapi sebenarnya fondasi apa yang terpenting yang perlu dibangun sejak dini itu? Good question, Joy. Pada dasarnya gini, kadang-kadang nanti kita akan share 4 fondasi sebenarnya. Tapi bukan, padahal mental anak-anak dan karakter anak-anak itu dibentuk mental orang dewasa, seseorang manusia itu dibentuk ketika startnya dari anak kecil gitu. Misalnya mental daya juang, mental yang sehat, yang bisa happy terhadap penghargaan orang lain, yang turut bahagia, yang bisa Joy, akhir-akhir ini Miss berkenaan dengan satu mental, namanya mental mau Miss lihat orang yang mental mau mencoba hal yang baru. Dia termasuk yang pantang menyerah gitu? Iya, gitu. Tapi kan nggak semua orang merasa, oh ini hal yang baru, kayaknya nggak usah deh. Ada yang seperti gitu kan? Tapi ada juga merasa, oh apakah dia melihat ini sebagai masalah atau tantangan? Baru bener-bener baru fresh dalam 2 hari ini saya bertemu dengan salah satu tim saya yang mungkin pembelajaran satu bahasanya kurang fasih. Jadi saya bilang, menurut Anda itu tantangan atau masalah? Ngerti kan? Let's say Joy bisa bahasa Batak, Miss nggak bisa. Tapi ketika Miss pengen ketemu sama teman-teman Joy dan Miss pengen include nih sama teman-teman Joy, Miss bisa nggak belajar bahasa Batak? Bisa dong. Sebenarnya itu nggak masalah, itu tantangan. Nah, ketika kita mau mencapai satu level lebih tinggi lagi, tentu saja kita ada tantangan yang harus dilewati. Kira-kira seperti itu. Jadi mental-mental yang pantang menyerah, mental berani mencoba hal yang baru, dan grit, daya juang, Joy, daya juang. Nah, itu juga dibangun sejak dini. Jadi tadi karakter ya, terus mental. Nah, mental ini termasuk mindset mereka.
Apakah mereka fixed mindset atau Oke. growth mindset? Karakter. Biar Joy juga catat nih. Mental. Mental. Nah, next ke mindset. Bagaimana mereka melihat satu kejadian itu, mereka melihat memaknai satu event, satu kejadian gitu. Misalnya gini, pada saat anak-anak dikomplain atau dimarahin sama guru nih, ucuk-ucuk mereka pulang ke rumah. Terus pada saat mereka pulang ke rumah, mereka lapor nih kan, mami, tadi aku ditegur nih sama guru. Oke, reaksi pertama orang tua akan sangat memberikan mental, karakter, dan mindset anak terhadap kejadian itu. Yes. Oke, kalau nanti mamanya, atau orang tuanya bilang, enak aja anak saya ditegur misalnya gitu kan. Di rumah aja nggak pernah. Gitu, kira-kira. Jadi anak itu akan belajar apa? Bahwa mereka tidak pernah salah. Padahal dalam dunia ini, salah itu sebenarnya pembelajaran, bukan sesuatu yang buruk. Jadi ngerti kan? Nah, mindset seperti itu sebenarnya dibangun dari reaksi orang tua yang terus-menerus gitu. Jadi mindset mereka bagaimana? Mereka melihat ini sebagai seperti apa gitu. Nah, mindset yang positif ini, yang growth ini akan membentuk mereka menjadi pribadi yang tangguh. Jadi kan berkenaan kan gitu, karakter yang tangguh, mental yang baik, ngerti kan? Jadi itu kan, nah semua itu kan berasal dari mindset yang positif sebenarnya, Joy. Oke, should be growth mindset, mindset yang mau bertumbuh. Karena sebaik-baiknya seseorang adalah orang yang terus bertumbuh, pribadi yang bertumbuh. Nah, yang keempat, ini ketiga ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita ngomong yang keempat. Nah, yang keempat ini bukan berarti yang least ya, bukan berarti yang paling sedikit. Tapi kebanyakan dari kita sebagai orang tua, kita fokus di nomor 4 ini, yaitu di skill. Oke, skill atau keterampilan. Keterampilan. Nah, keterampilan ini termasuk dalam pengetahuan maupun pembelajaran di sekolah. Ya. Akademis termasuk berarti ya, Miss? Iya, dalam di skill ini. Nah, zaman sekarang, Joy, pengetahuan ini nggak cukup karena akan tergeser dengan teknologi yang begitu canggih. Setuju. Oke, jadi yang lebih dihargai adalah keterampilan orang itu. Oke, jadi keterampilan itu pasti dua kan? Jadi yang life skill atau academic skill. Keterampilan kehidupan sehari-hari yang seperti apa yang mereka sudah tahu dan mereka bisa nggak? Contohnya lagi, critical thinking. Yes. Ketika mereka menghadapi tantangan, apakah mereka berusaha menggunakan akalnya atau nalarnya untuk, bagaimana ini bisa berhasil? Atau mereka merasa, aduh nggak bisa, ini nggak pernah dipelajari. Oke, so pengetahuan itu hanya mendukung sebenarnya. Punya pengetahuan atau skill yang baik itu akan mendukung fondasi anak lebih kuat. Tapi ketika skillnya nggak cukup mumpuni, kalau mereka punya mental yang pantang menyerah, growth mindset yang tadi, dan punya karakter yang baik, mereka bisa nanya atau minta bantuan teman atau orang yang bisa gitu. Sebenarnya itulah fondasinya, Joy. Jadi 4 ini seperti 4 kaki meja, itu akan memberikan fondasi yang kuat hingga anak dewasa gitu. Jadi kalau mereka punya 4 ini fondasi yang bagus, kokoh, teman-teman nggak usah takut lagi ke depannya gitu. Kira-kira seperti Joy. Namun belum Joy, belum. Semangat banget ya. Namun 4 ini hanya bisa kokoh kalau anak ini merasa dirinya aman. Contoh ya, contoh. Oke. Anak ketika lahir, manusia ketika lahir itu tidak pernah tahu tiba-tiba berbohong. Gak pernah. Mereka belajar berbohong karena mereka takut dimarahin kalau mengatakan hal yang benar sebenarnya. Nah, jadi kalau mereka tidak punya rasa aman, bagaimana mereka punya karakter jujur? Hanya mereka jadi punya karakter berbohong dong. Contohnya lagi ya. Kalau kita kepengen punya anak yang karakternya berani belajar hal baru, misalnya gitu. Nah, ketika anak begitu mengalami kesalahan atau salah untuk hal-hal baru, nah kita komentarnya jangan pedes banget. Jadi anak merasa aman. This is new. Ini baru. Aku tidak gagal. Aku hanya belajar hal yang baru.
Oke. Nah, anak-anak akan berani belajar hal yang baru kalau mereka merasa aman. Growth mindset itu akan terjadi ketika mereka merasa aman, tidak dijudge, tidak dikucilkan, tidak diabaikan kalau mereka hanya belum berhasil, kira-kira seperti gitu, Joy. Jadi 4 hal ini bisa terjadi kalau mereka punya rasa aman mencoba, aman untuk mengeluarkan pendapat. Jadi punya aman, punya role model yang baik gitu kira-kira, dan lingkungan yang baik, yang aman juga. Gitu, Joy. Ini pertanyaan pertama ya. Oke. Suka nih, Zoe. Nah, tadi ini ada 4 ya, Tribuners: karakter, mental, mindset positif, dan skill atau keterampilan. Nah, gimana Miss kita melihat bahwasannya anak kita memang benar-benar udah menguasai 4 hal ini, atau paling tidak ada nih Miss yang satu? Apakah raportnya gitu. Gimana kalaupun semisalnya kurang, apa yang harus dilakukan, atau gimana penilaian kita terhadap kurang-kurangnya nih, Miss? Oke. Jadi ada 3 tahapan usia yang bisa kita kita jadikan acuan. Ketika anak kalau baru masuk ke usia 3 atau sekitar 4 tahun, mereka baru mengenal lingkungan luar. Jadi itu nggak bisa dijadikan acuan. Karena baru starting point-nya itu kan, betul kan? Nah, mereka akan belajar justru dari sana. Mereka belajar dari rumah, terus itu dilakukan di luar. Sekolah pertama mereka, ujian pertama mereka di TK mereka, bener ya, gitu kan? Nah, ketika kita lihat, oh dia masih malu nih, dia masih belum mau tunjuk tangan nih, kan pasti ada parents teacher meeting dengan gurunya. Itu kita masih guide. Tapi itu bukan menjadi acuan. Itu starting point-nya dia doang. Yang selama ini kita woro-woro bilang, nggak boleh ini loh, nggak boleh, harus. Itu mereka mulai mengaplikasinya ke kehidupan mereka ketika mereka masuk sekolah. Itu lingkungan pertama mereka, lingkungan luar maksudnya. Next, kedua adalah ketika mereka mencapai usia 10 tahun. Karena di saat usia 10 tahun, mereka lebih mendengarkan kata-kata guru, teman atau guru gitu. Kalau 10 tahun itu untuk kata-kata guru mungkin sisa 40% ya, 60%-nya teman. Teman ya, teman. Nah, dan pada saat itu bagaimana kita lihat pertemanannya yang dia pilih. Biasanya mereka kalau umur 10 tahun mereka sudah bisa milih-milih. Circle ya, udah circle. Zaman sekarang circle-nya mereka udah mulai untuk memilih circle-nya. Ketika mereka kecil, yang waktu anak TK, mereka belum bisa milih circle. Mereka quote-and-quote-nya diharuskan, dan mereka biasanya akan membaur dengan siapa yang mau berteman dengan aku. Mereka biasa belum bisa milih. Tapi mulai 10 tahun mereka mulai milih circle. Dari sana, circle-circle mereka pilih, kita mulai bisa menilai. Bagaimana? Bener ya? Bener ya, Jaya? Bagaimana sebenarnya anak ini nyamannya di circle seperti apa? Nah, itu kan berarti acuan pertama itu 10 tahun justru, Joy. Yang next adalah 17 tahun setelah mereka mulai masuk ke kehidupan misalnya universitas. Nextnya 25 tahun. Kira-kira seperti gitu. Jadi 3 acuan itu kita bisa lihat gitu. Nah, karena setelah 25 tahun biasanya kita hanya bisa memberikan pesan ataupun komentar ketika mereka minta. Kalau enggak nggak bisa. Iya, betul, setuju. Jadi kira-kira seperti itu, Joy. Nah, kalau kita lihat kurang-kurangnya, jadi kata-kata pertama, kalau kita tahu anak kita kurangnya di bagian ini nih, gitu. Misalnya di bagian sosial nih, gitu. Dia kurang pede nih. Jadi mindsetnya kalau bagus, bisa aja dia punya mindset yang bagus misalnya gitu kan. Dia mau belajar. Tapi untuk mengungkapkan pendapat, mentalnya masih kurang. Itu bermasalah di mental kan? Nah, dia kurang pede nih. Nah, kita bisa akomodir bagaimana supaya dia pede. Contohnya, ada anak yang lebih nyaman kalau ada orang tuanya temenin. Tapi jangan salah paham, ada anak juga yang tidak nyaman ketika orang rumahnya ikut. Jadi coba kita ngomong baik-baik gitu. Kita cari gitu. Jadi kita lihat seperjalanan itu, kita lihat dia kurang-kurang di mana. Kita sebagai orang tua kita fasilitator doang.
kita temenin. Bahasa kerennya membersamai. Membersamai, yes. Kira-kira seperti itu. Oke, Miss. Nah, dari 4 tadi ini kan karakter, mental, mindset positif, skill, dan keterampilan ini kan bisa pastinya menghasilkan hal-hal positif terhadap tumbuh kembangnya anak. Nah, seberapa besar pengaruh suasana rumah terhadap rasa percaya diri dan kesehatan mental anak ketika mereka nanti tumbuh dewasa? Oke, pengaruh sangat besar teman-teman. Kenapa? Karena ketika di rumah dia merasa aman, rumah aman-aman saja, tidak ada cekcok tiap hari, dan tidak ada, let's say, nggak usah jauh-jauh deh kalau rumahnya ada perang misalnya gitu, atau digusur, nggak usah yang gimana deh, yang aneh-aneh, yang biasa aja gitu. Anak akan keluar dari rumah dengan perasaan apa? Tertekan. Karena hari itu dia akan bangun dan punya perasaan tertekan. Bagaimana lagi dia bisa fokus dan konsen dengan pelajarannya maupun bergaul dengan teman kalau dia sudah punya perasaan tertekan dari awal. Kira-kira gitu. Jadi, sorry, kalau Joy nanya seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar. Karena pertama kali anak harus merasa aman dulu. Kita dulu deh, harus merasa aman dulu, baru kita bisa berkarya. Sama kayak orang dewasa ya, kalau misalnya apa ya, berpacaran kayak gitu ya, kesemsem, kalau nggak aman ya bubar. Gak bisa dong. Iya. Okay. Ternyata anak juga memerlukan rasa aman yang betul-betul aman, bukan aman yang palsu ya, Tribuners. Nah, tapi Miss, kan orang tua sekarang udah mulai sibuk ya, sering sekali kayak mommy and dad-nya itu bekerja. Oke. Nah, di tengah kesibukan orang tua saat ini, kebiasaan kecil apa sih, Miss, yang justru paling berdampak dan membangun bonding dengan anak? Oke, sebentar ya. Sorry teman-teman. Oke, kebiasaan apa? Jadi ada anak, ada namanya love language. Yes, love language. Ada anak suka kalau punya quality time bareng. Oke, jadi kalau mama papanya bekerja, sempatkanlah quality time itu bertiga atau berempat tanpa ada pekerjaan, tanpa ada yang lain selain mereka berempat atau bertiga, kira-kira seperti gitu ya. Nah, dengan hal yang anak-anak suka. Karena cenderung orang tua memilih quality time yang orang tua anggap itu bagus. Saya bawa ke Eropa, Miss, saya bawa ke ini, Miss, yang belum tentu anak suka. Yes. Kadang-kadang ditemenin main Roblox atau ditemenin main Lego juga udah happy aja gitu. Yang mereka butuhnya kehadiran kita secara utuh gitu. Nah, jadi quality time. Jadi ini beda. Ini kebetulan anak ini sukanya quality time misalnya gitu. Nah, next kalau misalnya ada anak yang suka dengan service misalnya gitu. Jadi kita pastikan baterai kasih di servisnya, di bagian servisnya tuh full, ya udah nggak masalah. Sebenarnya selama baterai kasihnya ini tercas penuh, mereka nggak akan ada masalah yang berarti. Jadi kita punya 5 ya baterai kasih ya. Kan bahasa language-nya 5 ya. Iya. Oke, ada yang quality time, ada yang physical touch, ada yang service, kalau dia dianterin, kalau dia disediakan makanan, terus ada yang hadiah, ada yang word of affirmation. Selama ini manusia itu kadang-kadang ada 2, kadang-kadang ada 1, pasti ada 1 yang lebih dominan. Ya. Kadang-kadang bisa 5. Kira-kira gitu. Selama itu penuh baterainya, ya sudah, nggak akan ada masalah, Joy. Ngerti? Udah puas lah istilahnya gitu. Ini mom and dad di sini udah menyadari nggak sih sebenarnya love language anaknya itu apa? Nah, coba deh mama lihat apa yang biasanya anak minta. Nah, kadang-kadang mami papi kita cenderung untuk ngasih apa yang kita suka. Itu love language-nya kita. Makanya ada kata-kata jangan mencintai anak kita, tapi kita wajib membiarkan dia merasa dicintai. Kadang-kadang kita merasa kita cintai mereka, kita kasih yang terbaik ya, yang kita bisa. Ternyata bukan itu loh Joy yang dia mau. Jadi coba deh kita lihat. Coba kita mulai sekarang observe apa yang sebenarnya mereka mau. Love language-nya. Nah, dari sana baru kita bisa pakai kendaraan itu drive untuk impian-impian dia, goal dia, yang kita mau dari dia. Kira-kira seperti itu. Kalau apa yang dia mau kita nggak kasih, terus kita
demand terus biasanya memberontak Joy. Oke. Itulah asal muasalnya teman-teman. Bisa jadi liburannya, vacationnya nggak asik. Kayak bored, kayak gitu. Nah dia asik bilang, Mami I'm bored, Oh. Mami I'm bored, Mami I'm bored. Pulang, Can we go home? Masih berapa lama? Ngerti kan apa yang kita lihat di sini? Gitu. Itulah Joy waktu kecil, Miss. Jadi Joy sudah tahu belum bahasa kasihnya? Mungkin pada saat itu enggak ya, tapi kalau saat ini udah ngerti. Joy tuh suka sama yang quality time, terus suka ini juga word of affirmation, sama yang ketiga itu service. Itulah 3 itu kayak yang hadiah nggak begitu. Berarti Joy tipe yang suka deep talk, Ya. deep talk connection. Jadi Joy nggak perlu. Jadi kalau Joy sebagai anak nggak perlu dibawa ke misalnya ke USS inilah, kemana tempat ini nggak perlu. Joy kalau Joy sebagai anak, kalau saya orang tuanya, saya sediakan mainan yang dia suka, terus saya siapkan 15 menit atau 20 menit untuk main dan sambil ngobrol dengan minuman kesukaan dia, she will be feel full, utuh. Yes. Bener kan Joy? Iya, Miss. Daripada dibawa ke tempat yang kita anggap nggak lagi ngetren, kira-kira seperti itu. Gitulah terus dulu. Ujung-ujungnya Joy sering nggak dibawa, Miss, karena dianggap bosenan. Padahal ini nih fun fact yang baru Joy tahu, ternyata orang tua itu masih sering miss dengan love language anak. Nah, Miss, ini juga yang menjadi pertanyaan Joy. Apakah kalau jumlah anak itu akan mempengaruhi kualitas anak, Miss? Misalnya kayak terkadang kan orang tua waktu dia masih melahirkan anak pertama ya, dia kan masih muda nih, masih young gitu. Kemudian udah mulai masuk anak kedua, ketiga, entah kenapa Joy merasa seperti berkurang. I don't know ya, Miss boleh jelaskan, merasa seperti berkurang kayak mulai dari perhatiannya, mungkin udah sering dilimpahin ke kakaknya. Kakak bantu adik, mama udah tua, kayak gitu kan. Apakah itu nanti akan mengaruhi karakter, mental, mindset positif, dan skill anak ke depannya? Tentu saja, karena siapa yang mengasuh, pengasuh utama akan mempengaruhi cara berpikirnya si anak ini. Tentu saja gitu. Jadi walaupun orang tuanya ini mama papanya, tapi yang kalau yang ngasuh kakaknya yang quote-unquote-nya generasi Z, anak ini akan tumbuh sebagai otaknya yang diasuh oleh generasi Z dong. That's why jangankan seperti itu. Kalau misalnya kakak asuh di rumah misalnya gitu kan, neninya ya diasuh seperti apa ya, makanya neni itu sangat penting. Bagaimana neni memperlakukan anak itu sangat penting. That's why harus benar-benar lihat. Karena anak itu juga kalau dekatnya sama si neni, sama si kakak asuh, atau dalam hal ini mungkin kakak pertamanya ya gitu ya. Ini orang tua tiba-tiba ya. Betul. Orang tua tiba-tiba ya gitu kan. Tentu saja akan mempengaruhi. Oke. Tapi apakah itu buruk atau baik? Saya nggak bisa dalam posisi ngejudge. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah si kakak pertanyaannya ini sudah siap diberikan tanggung jawab? Ngerti kan? Itu saja sih. Karena nggak usah deh kakak pertamanya. Kita aja, orang tua yang benar-benar memang sudah menikah dan ingin punya anak, kadang-kadang perlu menyiapkan, oh ya, are you sure? Kita perlu menjawab ya, bertanya pada diri sendiri, kamu yakin kamu mau punya anak, kamu mau tanggung jawab nggak sama anak ini? Apalagi kakak asuh yang kakak pertamanya yang tiba-tiba diberikan mau tidak mau sebuah tanggung jawab yang dia tidak pernah mau, belum tentu ya. Ya kan gitu kira-kira. Ya sangat berpengaruh Joy. Itu juga nih pesan nih buat para orang tua berarti ya. Jadi pastikan Anda sudah ready. Kalau mau dikasih tanggung jawab ke kakak pertama, pastikan dia juga sudah ready. Kira-kira gitu. Atau dibekali dulu. Jangan ada kata-kata, oh masa gini aja nggak bisa. Gitu kira-kira. Next, bisa membuat kecemburuan sosial nggak sih, Miss, di antara siblings nantinya? Biasanya iya. Ini kenyataan pahit dan iya. Karena merasa diperlakukan tidak adil gitu. Tapi kalau nanti orang tua bisa memberikan love language kepada kakak pertama secara full, secara utuh dulu, dia merasa dicintai, bukan merasa dilarikan untuk disuruh-suruh ya kata-katanya gitu ya. Itu gak akan jadi masalah. Tapi kalau love baterai kasih kakak pertama ini tidak full, biasanya akan ada rivalry gitu.
suka nggak suka. I'm so sorry. I'm so sorry. Gak apa-apa Miss, ini juga pengetahuan untuk Mm-mm. jadi ketika misalnya nanti udah menjadi orang tua, misalnya jadi mom of one dan mau tambah lagi, Mm-mm. ya memang harus disiapkan ya kan? Tapi pertanyaan Joy, apakah ada kakak pertama yang sudah siap? Ada Joy. Jadi ini akhir-akhir ini saya melihat kadang-kadang kan ada orang tua yang dapat baby yang baby kejutan. Ya. Oke. Nah, kakak pertamanya cenderungnya sudah, atau kakak pertama dan keduanya cenderung sudah Sudah gede, dewasa, ya. sudah gede. Jadi mereka sudah fulfill lah kira-kira gitu kan. Oke. Nah, jadi ketika si adiknya lahir, kakak pertama dan keduanya ini sudah ready dan bahkan secara ikhlas menjaga gitu. Ngerti kan? Ada Joy, bukan nggak ada gitu. Mirip tuh sama artis ini Miss Naura Neona, dan mereka tuh punya adik sekarang masih kecil, lucu banget diasuh sama mereka. Dan mereka sudah ready. Iya, kayak dan anaknya. seolah-olah mereka merasa ini adalah bukan beban. Iya. Jadi tanggung jawab yang menyenangkan gitu. Jadi bagaimana kita memberikan mindset gitu. Nah, satu lagi ya teman-teman, ketika ini kita sadari juga ya, kalau kita melihat orang lain sudah punya anak pertama dan lagi mengandung anak kedua, mohon banget jangan ada kata-kata, "Hayo mama lagi punya adik, nanti kamu." Jangan. Oh, Kadang-kadang iya, ada sering kan? ke anaknya. Iya kan, ke anaknya kan gitu kan. Jadi kita sebagai lingkungan sekitar jaga-jaga deh. Nah, kadang-kadang rivalry siblings itu terjadi malah dari perkataan lingkungan orang lain Yes, gitu. yes. Hayo mama punya adik yang baru, nanti kamu nggak disayang kira-kira. Jadi dia sudah mulai, awalnya dia tidak terpikir seperti itu. Nah, akhirnya jadi Iya juga ya. ya juga ya, dan mulai. Iya. Gitu. Jadi mohon banget kepada teman-teman yang kalau punya kenalan, saudara, lingkungan yang sudah punya anak pertama dan lagi mengandung anak kedua, hamil anak kedua, tolong kita jangan ada kata-kata yang memprovokasi ya seperti itu. Jadi kita dukung bahwa ayo kamu sudah punya adik, kamu sudah gede, kayak seperti itu. Udah punya teman nih, ya gitu. kan? Karena sebenarnya punya adik itu adalah teman seumur hidup. Yes, setuju. Teman seumur hidup. Love and health relationship. Oke, Miss, sebelum kita menutup acara ini, cuy, dengar-dengar kita bakalan ada seminar ya? Bener-bener buat teman-teman Tribuners di Kota Medan khususnya, nanti tanggal 18 akan ada seminar Setiap Anak Cerdas dan Berharga. Kita akan kulik lagi fondasi bagaimana membangun anak dari dini, fondasi apa yang bagus, bagaimana caranya ternyata bisa Joy. So teman-teman, kalau bagi yang mau ikutan silakan nanti klik di Instagramnya Rumah Sejahtera, rumahsejahtera.id. Yes. Oke. Nanti bilang saja bahwa saya mau mengikuti seminar Setiap Anak Cerdas dan Berharga. Oke, nanti di sana itu acaranya Sabtu ya Joy. Sabtu. 3 jam kita akan ngobrol dan kita akan sharing bagaimana dan apa yang dibutuhkan semuanya untuk membangun 4 fondasi itu. Tadi Joy. Berarti jadi ini lebih masih kulit-kulitnya aja ya, Miss? benar, ini masih kulit-kulitnya. Itu jauh lebih dalam lagi. Kita akan ngomong soal program pikiran anak, kita akan ngomong soal belief system anak, dan kita akan ngomong jati diri anak. Bagaimana anak melihat dirinya. Kira-kira seperti itu. Ternyata bisa diprogram Joy. Oke, pembicaranya Miss. Iya, saya Ini bisa berlaku untuk siapa aja? Apakah anak-anak muda atau orang tua? ini kali ketiga saya hadirkan. Nah, yang bisa hadir itu sebenarnya banyak Joy, orang tua yang sudah punya anak, yang mau punya anak, berarti calon orang tua ya, guru BP, terus pendidik, dan misalnya teman-teman yang berkenaan dengan sekitar anak-anak. Karena kenapa ya? Tanpa sadar orang suka bilang, Miss, saya kan belum punya anak. Nah, punya keponakan kan? Punya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa nih bisa membantu membangun fondasi mereka. Miss, kalau aku maunya child free gimana? Enggak apa-apa. Suatu saat kalau kita kan punya lingkungan yang punya anak, jadi bisa di-share ke teman-temannya gitu.
Jadi kalau bagi teman-teman yang mau mendaftar, silakan daftar di Instagramnya Rumah Sejahtera, rumahsejahtera.id kan. Rumahsejahtera.id dari Instagram, Miss. Iya, betul-betul. Dari Instagram. Nah, disitulah kesempatan kalian untuk melihat Miss Vera secara langsung ya, Tribuners. Mungkin selama ini hanya dari layar kaca ini aja, ini bisa kalian lihat secara langsung. Oke, Miss, boleh kasih pesan kepada Tribuners sebelum memang acaranya betul-betul kita tutup. Terima kasih Tribuners, terima kasih Mama dan Papa. Ingat, tidak ada namanya orang tua yang sempurna. Adalah orang tua yang mau bertumbuh bersama anaknya. Ayo kita belajar sama-sama, bertumbuh, berkembang bersama anak kita. Dan happy parenting. Happy parenting, mukanya gitu ya, Tribuners. Harus happy dong ya. Iya. Nah, Happy, mengasihi kita. iya, betul. Oke, terima kasih kepada Miss Vera. Thank you, Jai. Ya, udah datang ke Tribun Medan, seperti biasa memberikan insight yang positif kepada Tribuners sekalian yang ada di rumah. Terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton acara ini sampai selesai. Kalau begitu jangan lupa saksikan kami di minggu depan setiap hari Kamis jam 3 sore. Kalau begitu aku Jai Aku Miss Vera. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu Dadah. lagi. See you.